Kita tahu sudah 6 negara yang bekerja sama dengan kita untuk LCT ini, namun masih banyak kendalanya tadi disampaikan juga langsung oleh pengusaha ekspor. Apakah menurut Anda lebih baik, pemerintah secara gencar menambah negara-negara lain juga untuk bekerja sama dengan kita, atau lebih baik membenahi ini dulu masalah yang jelas-jelas terasa oleh para pengusaha? Kalau swap arrangement ya, bilateral maupun multilateral swap arrangement, tidak ada salahnya kalau kita untuk terus memperluas ya. Jadi setelah dengan India ini ya, kita lakukan kerjasama, mungkin negara-negara lain masih banyak yang bisa kita eksplor, mungkin negara-negara Timur Tengah ya. Nah, LCS sendiri memang, perlu waktu untuk implementasi. Tadi saya katakan hanya baru beberapa negara ya, seperti Thailand, yang sudah bisa diimplementasikan, sebentar lagi mungkin Singapura, Malaysia, dan yang lain ya. Tapi memang tadi kendala-kendala teknis di lapangannya ini juga perlu kita pikirkan bersama gitu ya. Eh, untuk LCS maupun LCT-nya sendiri, saya pikir peluang masih bisa kita dorong juga ke Timur Tengah ya. Terus juga Amerika Latin ya, ini juga masih jadi peluang kita untuk meningkatkan kerjasama juga karena kan kita juga banyak ya, misalnya dengan Arab Saudi juga perlu dipikirkan karena banyak jemaah kita juga ke sana bisa melakukan local currency transaction juga dengan mereka ya, selain juga untuk settlement untuk ekspor impor. Saya pikir keduanya bisa jalan berbarengan, tapi memang tadi kita sembari membenahi juga kendala-kendala teknis, dan memang untuk hedging kembali juga saya tambahkan ini masalah likuiditas juga. Kalau kita tidak mulai, ya likuiditasnya nggak ada ya. Jadi ini seperti ayam dan telur. Jadi tidak bisa instrumen hedgingnya dulu muncul baru likuiditasnya ada. Jadi harus likuiditasnya aja ini meningkat dulu baru nanti kita melihat hedgingnya juga makin banyak instrumen dan juga dari sisi cost-nya atau preminya bisa lebih murah. Tapi kalau untuk sejauh ini memang baru mata uang US dollar ya, kita malah kalau melihat untuk Japanese yen maupun juga euro itu pastinya preminya masih lebih mahal dan sulit untuk dilakukan karena persoalan likuiditas. Baik, lalu kita tahu upaya kerjasama LCT ini salah satunya adalah juga untuk mendukung dedolarisasi. Kita tahu ada beberapa negara juga yang sudah sepakat untuk melakukan aksi ini, tapi Anda lihat Pak David apakah dampaknya akan signifikan jika kita terus menambah LCT ini dan kapan kira-kira ini bisa mulai terlihat hasilnya? Ya, ini kan sebenarnya isu dedolarisasi ini muncul juga akibat tindakan dari Amerika sendiri ya. Kita tahu ada beberapa negara yang dikeluarkan dalam transaksi SWIFT ya, lewat pengaruh dari Amerika ya. Dan yang terakhir Rusia kita tahu setelah Iran dan beberapa negara lain. Nah, tidak heran muncul inisiatif-inisiatif ya di luar SWIFT, dan juga kerjasama arrangement mata uang di dalam BRICS, di dalam ASEAN dan seterusnya. Karena mereka khawatir nasib yang sama bisa muncul karena perbedaan-perbedaan pandangan politik misalnya ya di Timur Tengah, di negara-negara lain. Jadi ini sebenarnya masalah antisipasi saja, dan saya pikir walaupun ada banyak blokade dan lain-lain, toh kalau kita lihat transaksi maupun kerjasama perdagangan maupun investasi internasional ini terus meningkat ya, masih bisa berjalan ya. Jadi kita masih tetap bisa melakukan perdagangan misalnya dengan negara-negara yang sekarang sedang dilanda konflik misalnya di Timur Tengah maupun Rusia. Itu juga karena ada alternatif. Kalau tidak ada alternatif, tentunya langsung putus. Tidak ada lagi perdagangan ataupun investasi dengan negara-negara tersebut. Jadi saya pikir ke depannya ya ini mungkin bisa makin menguat ya kerjasama-kerjasama seperti ini. Kalau misalnya tindakan ataupun kebijakan dari Amerika sendiri sangat-sangat restriktif gitu ya seperti sekarang. Jadi saya pikir ini sebagai konsekuensi saja, dan saya pikir ke depan juga malah bisa meningkatkan kerjasama-kerjasama bilateral antar negara ya. Jadi bisa memicu muncul peluang-peluang yang sebelumnya tidak terlihat gitu, tidak tidak bisa didalami karena memang
tidak bisa detil karena tadinya kan kita sifatnya multilateral. Nah, ini dengan bilateral, dengan India, dengan Korea, dengan Thailand, mungkin ada peluang-peluang lain dari sisi transaksi ekspor impor maupun kerjasama keuangan lain yang bisa kita jajaki ke depan.